Semangat pagi para siswi yang terkasih. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi baru kita, yaitu tentang hukum dasar kimia. Nah, kita mulai dari hukum yang pertama, yaitu adalah hukum Lavoisier. Lavoisier ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, jadi massa sebelum dan massa sesudah itu adalah sama. Nah, ini syaratnya adalah pada sistem yang tertutup. Nah, kemudian kita perhatikan ke dalam contoh soal. Nah, ini ada salah satu model soal untuk hukum Lavoisier. Jika 15 gram magnesium dibakar dengan oksigen berlebihan, sehingga terbentuk 25 gram magnesium oksida, massa oksigen yang digunakan dalam reaksi tersebut adalah, jika di dalam suatu reaksi ini Ibu terjemahkan ke dalam reaksi kimia, maka bisa dituliskan seperti ini, Nak. Magnesium ditambah oksigen menjadi magnesium oksida. Nah, kita perhatikan magnesiumnya berapa gram? Magnesiumnya adalah 15 gram. Nah, kita letakkan di sini 15 gram. Kemudian membentuk magnesium oksida. Hasilnya atau produknya ya ini produk, kemudian yang ini adalah reaktan. Nah, produknya adalah 25 gram di sini. Oke, berarti di sini massa oksigen yang kita butuhkan bisa kita ketahui dari menggunakan konsep hukum Lavoisier ini. Massa sebelum sama dengan massa sudah. Sehingga misalkan di sini oksigen massanya Ibu misalkan M. Nah, Ibu misalkan M di sini, maka 15 ditambah M sama dengan 25. M sama dengan 25 dikurangi 15 sama dengan 10 gram. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita menggunakan konsep dari hukum Lavoisier ini. Nah, jika di dalam soal tidak disebutkan sistemnya itu terbuka atau tertutup, kita asumsikan bahwa sistemnya adalah tertutup. Nah, jadi jika tidak disebutkan, maka sistemnya adalah sistem tertutup. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebanyak 2 gram pualam dalam gelas kimia yang terbuka. Nah, di sini dijelaskan terbuka, artinya dia sistemnya terbuka. Direaksikan 8 gram larutan asam klorida 0,1 M menurut persamaan reaksi berikut. Nah, setelah reaksi tuntas, zat-zat yang terdapat dalam gelas kimia kemudian ditimbang. Nah, massanya berapa? Nah, karena di sini sistem terbuka, maka kita tidak bisa menggunakan hukum Lavoisier atau hukum Lavoisier tidak berlaku untuk soal ini. Nah, karena dia tidak berlaku hukum Lavoisier, maka massa sebelum tidak sama dengan massa sesudah. Oke, berarti massa sesudahnya berapa tadi, Nak? Kalau misalkan Ibu tulis di sini ya, di sini kan pualam, berarti dia yang ini 2, kemudian ditambah HCl-nya 8. Nah, kalau kita menganut ke hukum Lavoisier dan sistemnya tertutup, maka harusnya di sini berapa? Harusnya 10 ya. Nah, karena dia sistemnya terbuka, maka gas CO2 yang di sini yang fasenya gas ini dimungkinkan bisa keluar dari dalam gelas kimia, sehingga besarnya bisa kurang dari 10. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Yang ini jelas salah. Kemudian yang 10 sampai 16 juga salah karena di sini ada angka 10-nya. Kemudian 16. Nah, kita tidak bisa memastikan berapa. Kemudian lebih dari 16 juga salah. Oke, jadi yang betul adalah kurang dari 10 karena ada massa dari suatu zatnya yang keluar dari gelas kimia. Oke, kemudian kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, hukum Proust ini disebut juga sebagai hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ya. Kemudian yang Lavoisier tadi disebut juga sebagai hukum kekekalan massa. Nah, salah satu contoh dari hukum Proust, belerang dan oksigen membentuk senyawa belerang trioksida dengan perbandingan massa 2:3.
Jika 15 gram belerang direaksikan dengan 15 gram oksigen, massa belerang trioksida yang dapat terbentuk adalah berapa gram? Nah, kita tuliskan dulu perbandingan massa dari S dan O atau belerang dan oksigen, 2:3. Nah, kemudian massa dari belerangnya dan oksigen kita bagi dengan perbandingannya ini. Belerang massanya berapa di sini? 15 gram, berarti 15 kita bagi dengan perbandingan miliknya belerang. Nah, berarti kita bagi dengan 2. Hasilnya 7,5. Kemudian yang oksigen masanya berapa? Oksigen masanya adalah 15 juga. Nah, kemudian kita bagi dengan perbandingan miliknya si O. Nah, berarti 3 ya, kita bagi 3 di sini. Hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kita bandingkan, nak, 7,5 dengan 5. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 5. Nah, karena 5 lebih kecil dari 7,5, maka yang habis bereaksi adalah yang oksigen. Jadi, zat yang habis bereaksi itu adalah yang kecil atau yang sedikit. Zat habis reaksi adalah yang sedikit. Yang sedikit atau yang lebih sedikit. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan hasil yang habis bereaksinya, angka 5 ini kita kalikan dengan perbandingannya tadi, nak. Untuk yang massa belerang yang bereaksi, maka perbandingan 2-nya itu tadi kita kalikan dengan 5. Ketemu 10. Kemudian yang oksigen, perbandingannya 3 kita kalikan dengan 5 yang habis bereaksi. Nah, ini diperoleh dari sini. Oke, ketemulah 15. Maka massa belerang trioksida yang terbentuk adalah massa belerang plus massa oksigen, 10 ditambah 15. Nah, ini dijumlahkan. Ketemu 25 gram. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Ibu tuliskan ke dalam persamaan reaksi seperti ini, nak. S ditambah dengan O2 membentuk SO3. Nah, kita setarakan. Yang ini 10, yang kemudian yang ini 15. Nah, berarti di sini berapa? Nah, berarti di sini ada penjumlahannya. Kita menggunakan hukum Lavoisier. Jadi hukum Lavoisier ini masih kita gunakan di dalam penyelesaian soal hukum Proust. Nah, di sini ada 25. Oke. Nah, tadi awal mulanya berapa S-nya? Awal mula S-nya adalah 15. O2-nya awal mulanya berapa? Awal mulanya juga 15. Nah, berarti dalam hal ini, dalam reaksi ini yang tersisa siapa? S atau O2? Nah, berarti yang tersisa adalah si S-nya. Kenapa bisa si S? Karena awal mula atau mula-mula 15 yang bereaksi hanya 10. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 5 gram. Nah, ini sisa S. Paham ya, nak ya? Jadi kalau misalkan pertanyaannya Ibu lanjutkan, zat apa yang bersisa? Maka yang bersisa adalah belerang. Sisanya sebanyak 5 gram. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Gas nitrogen dan gas oksigen direaksikan dengan perbandingan massa sebagai berikut. Nah, di sini ada nitrogen dan oksigen membentuk oksida nitrogen. Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan massa nitrogen dan oksigen dalam senyawa oksida nitrogen yang dihasilkan adalah, nah, teman-teman di sini teman-teman diminta untuk mencari perbandingan tetap atau mencari perbandingan menggunakan hukum Proust dari nitrogen dan oksigen. Nah, kalau soal model seperti ini, teman-teman pilih percobaan. Nah, di sini ada 4 percobaan ya. Pilih percobaan yang jumlah atau massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, jadi teman-teman memilih percobaannya itu sesuai dengan hukum Lavoisier yang berlaku. Nah, kita cek. 7 ditambah 5, harusnya di sini 22. Nah, berarti ini tidak berlaku. Kemudian 9, 12, harusnya di sini 21. Nah, ini salah. Kemudian 14, 24. Oh, berarti kita bisa pakai yang nomor 3. Karena massa sebelum reaksi, nah ini sebelum reaksi, sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, ini sesudahnya ini. 14 ditambah dengan 24, 38. Nah, jadi kita bisa membandingkan angka ini, nak. Percobaan 3.
N dibanding O sama dengan 14 dibanding 24. Nah, kita sederhanakan menjadi 7 dibanding 12. Oke, begitu ya, simple ya nak ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jadi prinsipnya adalah mencari data yang dimana hukum Lavoisier itu berlaku. Oke, gitu ya. Dalam hal ini adalah percobaan nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Perhatikan data percobaan reaksi tembaga dengan belerang di bawah ini. Nah, ada 4 kali percobaan antara tembaga direaksikan dengan belerang, membentuk tembaga 2 sulfida. Jadi kalau Ibu tulis, Cu ditambah S membentuk CuS. Oke. Nah, berarti dalam hal ini teman-teman diminta untuk mencari berapakah hasil atau jumlah produk yang dihasilkan dari percobaan keempat. Nah, berarti kita harus mencari dulu perbandingan atau perbandingan tetap ya, perbandingan tetap dari hukum Proust-nya menggunakan data di mana hukum Lavoisier itu berlaku. Nah, kita cek. Nah, hukum Lavoisier berlaku pada percobaan nomor berapa? Percobaan nomor 1, 2, 3 atau 4. Kalau 4 tentu bukan ya, karena di sini kita tidak bisa mencari karena ini yang kita cari. Nah, berarti pilihannya di percobaan 1, 2 atau 3. Tempat di mana hukum Lavoisier itu berlaku. Hukum Lavoisier tadi adalah masa sebelum sama dengan masa sesudah. Nah, kita cek ini yang masa sebelum, yang ini masa sesudah. Ini sebelum, karena dia di sebelah kiri tanda panah artinya dia sebelum atau reaktan ya. Masa reaktan sama dengan masa produk. Nah, 8 ditambah 4, 12. Oh, ini bisa kita pakai, kita simpen dulu ya. Kemudian nomor 2, 16 tambah 10. Oh, tidak bisa kita pakai. 25 ditambah 12. Oh, tidak bisa kita pakai. Oke, berarti kita menggunakan percobaan yang pertama. Nah, kita tulis dulu di sini, nak. Masa tembaga SCU dibandingkan dengan S sama dengan 8 banding 4. Ini ya, 8 banding 4. Atau kita sederhanakan menjadi 2 banding 1. Nah, ini sudah kita peroleh, nak. Perbandingan tetapnya sudah kita peroleh. Kemudian sekarang kita mencari zat yang habis bereaksi. Seperti pada soal yang tadi ya. Caranya adalah masa yang diketahui di percobaan 4 sini. Nah, kita fokus di sini. Fokus di percobaan yang keempat. Tembaganya masanya 40. Nah, berarti di sini 40 dibagi dengan perbandingan tetap miliknya tembaga. 2 banding 1. Miliknya tembaga adalah yang 2. Nah, berarti dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian untuk mencari belerang, kita pakai masa belerangnya. Masanya berapa? Masanya 25. Nah, 25 dibagi dengan perbandingan tetap miliknya si belerang. Miliknya belerang berapa? 1. Nah, kita bagi 1. Nah, kemudian hasilnya kita bandingkan. Yang lebih kecil adalah zat yang habis bereaksi. Dalam hal ini yang habis bereaksi adalah 20. Oke, berarti yang 20 ini kita pakai di sini. Maka bisa kita cari masa tembaga yang bereaksi sama dengan perbandingan tembaga tadi 2 dikalikan dengan yang habis bereaksi 20 sama dengan 40. Kemudian untuk yang belerang sama dengan perbandingan miliknya si belerang 1 dikali dengan zat yang habis bereaksi 20, besarnya 20. Oke, sehingga masanya masa dari produknya CuS, tembaga 2 sulfida yang terbentuk, masa tembaga ditambah dengan masa belerang. 40 ditambah 20 sama dengan 60 gram. Oke, berarti hasilnya di sini adalah 60 gram. Oke, begitu ya, nak ya. Jadi intinya kita mencari perbandingan tetapnya dulu di sini. Nah, ini mencari perbandingan tetapnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum yang ketiga, hukum Dalton. Definisi dari hukum Dalton adalah
Jika massa dari salah satu unsur dalam kedua unsur tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi misalkan Ibu memiliki senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, ini Ibu memiliki ya, Nak ya, senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, senyawa 1 ini terdiri dari unsur A dan unsur B. Kemudian senyawa 2 terdiri dari unsur D dan unsur E. Nah, kemudian unsur A pada senyawa 1 massanya sama dengan unsur D pada senyawa 2. Nah, ini massanya sama. Nah, kalau massanya sama seperti ini, salah satu unsurnya, maka unsur yang lain, nah kita perhatikan, unsur yang satu lagi atau unsur yang lain dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, maka perbandingan antara massa B pada senyawa 1 dengan massa E pada senyawa 2 adalah bilangan bulat sederhana. Perbandingan bilangan bulat sederhana. Nah, ini syaratnya adalah massa A dan D-nya sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa. Hasil percobaan diberikan pada tabel berikut. Nah, ada senyawa 1 dan senyawa 2. Untuk senyawa 1, kadar unsur X-nya 20%. Dan kadar unsur Y pada senyawa 1 adalah 80%. Nah, jadi kedua senyawa ini mengandung unsur X dan Y dengan kadar yang berbeda. Oke, kemudian pada soal ada petunjuknya. Jika massa X dalam kedua unsur tersebut sama, nah teman-teman diminta untuk mencari perbandingan massa dari unsur Y pada senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, diminta untuk mencari perbandingan unsur Y. Nah, cara menjawabnya adalah teman-teman salin kembali tabelnya di sini. Nah, kemudian kita asumsikan, Nak. Kita asumsikan bahwa senyawa 1 itu beratnya adalah 100 gram. Kemudian senyawa 2 beratnya adalah 100 gram. Nah, kita misalkan seperti itu. Nah, kalau senyawa 1 beratnya 100 gram, di mana unsur X-nya kadarnya 20%, maka beratnya unsur X atau massa unsur X-nya adalah 20 gram. Diperoleh dari 20 per 100, 20% dikali 100 gram. Gitu ya. Kemudian untuk yang unsur Y juga sama. Di sini kadarnya 80%, maka massanya bisa kita cari 80 per 100 dikali 100 gram. Hasilnya 80. Atau lebih sederhananya teman-teman tinggal mencari atau menyalin ya. Menyalin tabel yang di sini menjadi seperti ini, Nak. Jadi langsung satuannya gram. Tetapi asumsinya ini 100 gram ya. Nah, jadi oleh karena itu, Ibu mengasumsikannya 100 gram biar mudah tinggal menyalin di sini. Nah, kemudian di dalam soal kan yang diminta X-nya sama. Nah, kalau X-nya sama, maka massa X-nya kita buat menjadi 1. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi masing-masing angkanya ini menjadi hasilnya nanti 1. Berarti yang 20 kita bagi dengan 20. Yang 25 kita bagi dengan 25. Nah, ini sudah sama ya, sama-sama 1. Nah, kemudian pembaginya ini kita gunakan untuk membagi unsur Y tadi, Nak. Nah, ini 80 sama 75, 80 sama 75 dibagi dengan ini tadi, pembaginya di unsur X. Dibagi 20 dan dibagi 25. Hasilnya adalah 4 dan 3. Nah, ini yang dinamakan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi hasilnya perbandingan unsur Y pada senyawa 1 dan 2 adalah 4 dan 3. Pada senyawa 1-nya 4 dan pada senyawa 2-nya adalah 3. Oke, gitu ya, Nak ya. Jadi kuncinya ada pada petunjuk soal. X-nya sama, maka yang kita buat sama adalah X-nya. Kalau Y-nya yang sama, maka yang kita buat sama adalah yang Y-nya. Atau dibuat satu hasil baginya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua untuk hukum Dalton. Krom dan oksigen membentuk 3 jenis senyawa.
CRO, Cr2O3, dan CrO3. Jika massa krom dalam ketiga senyawa itu sama, maka perbandingan massa oksigen dalam CRO, Cr2O3, dan CrO3 adalah, nah, di sini ada clue-nya, nah, ada petunjuknya. Jika massa krom dalam ketiga senyawa itu sama, nah, kalau massanya sama, massa kromnya sama, maka jumlah atom kromnya juga harus dibuat sama. Sedangkan pada senyawa ini, ketiga senyawa ini, jumlah atomnya beda-beda. Untuk senyawa yang pertama, jumlah atom Cr-nya berapa di sini? Jumlahnya adalah 1 karena indeksnya 1. Untuk yang Cr2O3, nah di sini jumlah atom Cr-nya ada 2 karena indeksnya 2. Untuk yang CrO3, jumlah Cr-nya atau kromnya adalah 1. Nah, jadi kita samakan dulu jumlah kromnya. Nah, kita kalikan 2 semua. Jadi Cr-nya kita kali 2, kemudian ini juga sama, Cr2-nya kita kali 2, kemudian, tidak, Cr2-nya sudah tetap ya, berarti kita kalikan 1, kemudian CrO3-nya kita kalikan 2. Oke, jadi hasilnya adalah Cr2O2. Nah, jadi kalau mengalihkan semua unsurnya juga ikut dikalikan. Nah, jangan cuma Cr-nya saja tetapi O-nya juga ikut dikalikan. Cr2O2 berbanding dengan Cr2O3 sama ya karena dikalikan 1 untuk senyawa yang kedua dibandingkan dengan Cr2O6. Nah, 3-nya juga dikalikan 2. Nah, kita sudah memperoleh Cr dengan jumlah yang sama. Jumlahnya 2 semua. Nah, maka perbandingan massa oksigennya bisa kita perhatikan dari indeksnya. Yang pertama indeksnya 2 atau jumlah atomnya 2. Yang ketiga jumlah atomnya 3. Yang ketiga jumlah atomnya 6. Nah, jadi jawabannya adalah 2, 3, 6. Gitu ya. Nah, jadi pada intinya kita samakan dulu jumlah atomnya untuk senyawa yang diketahui, begitu ya. Jadi kalau jumlah atomnya misalkan tadi di sini sudah 2, ya berarti tidak perlu kita kalikan 2 lagi. Tetap kita kalikan 1 supaya nanti sama semua. Gitu ya, Nak ya. Jadi betul-betul diperhatikan petunjuk dalam soalnya. Oke, masih dengan hukum Dalton, kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur V dan unsur N membentuk 2 jenis senyawa. Nah, perhatikan data berikut. Jika massa unsur V dibuat sama, rumus molekul senyawa 1 dan 2 adalah, nah ini mirip dengan soal yang tadi, Nak. Kalau di sini ini ada senyawa 1 dan ada senyawa 2, kemudian beratnya sudah diketahui. Nah, kalau pada slide sebelumnya, nah yang ini masih dalam bentuk persen. Nah, berarti kita bisa skip untuk tabel yang pertama. Nah, ini kita skip langsung ke sini. Nah, berarti sudah ada gramnya. Oke, berarti sekarang kita buat sama yang apa? Kita buat sama yang V-nya, karena yang diminta yang V-nya di soal. V dibuat sama, artinya V-nya kita bagi dengan bilangan yang hasilnya nanti adalah 1. 6, 15 berarti kita bagi dengan dirinya sendiri, dengan 6 dan 15. Oke, kemudian untuk yang N, pembaginya ini kita gunakan untuk membagi si N. Hasilnya adalah 0,67 dan 0,33. Nah, angka ini adalah angka yang bukan bulat. Oleh karena itu, kita harus membuatnya menjadi bilangan bulat dan sederhana. Yang ini ibu bagi dengan 0,33, yang atas ibu bagi dengan 0,33 supaya bulat ya. Jadi hasilnya yang atas 2, yang bawah 1. Nah, jadi disederhanakan antara 0,33 dan 0,67 menjadi 1 dan 2. Oke, sekarang kita tulis di sini. Perbandingan V pada senyawa 1 dan 2 adalah sama, yaitu 1 banding 1. Kemudian perbandingan unsur N pada senyawa 1 dan 2 adalah 2 banding 1. Senyawa satunya 2, N-nya senyawa 1. Kemudian senyawa 2, N-nya adalah 1. 2 banding 1. Nah, sekarang kita kembalikan tadi ada
senyawa 1, senyawa 2. Masing-masing punya V ya. V-nya berapa nak? V-nya 1. 1, 1. Kemudian masing-masing punya N. Yang senyawa 1 N-nya berapa? N-nya 2, berarti N2. Yang senyawa 2 N-nya berapa? N-nya 1, berarti 1. Nah, seperti ini. Jadi sudah ketemu rumus molekulnya. Nah, VN2 dan VN. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini berbicara tentang suatu senyawa dengan fase gas. Jadi untuk fase gas, ada 2 hukum yang berlaku, yaitu hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Nah, kita belajar untuk yang hukum Gay-Lussac terlebih dahulu. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, di dalam hukum ini kita berlaku mengenai volume berbanding dengan koefisien. Jadi Ibu bisa tuliskan di sini, volume 1 dibandingkan dengan volume 2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Oke, berlaku perbandingan ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Look at the following reaction. C2H2 direaksikan dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Unbalanced reaction. Artinya dia reaksi yang belum setara. Nah, jadi tugas teman-teman di sini kalau ada persamaan reaksi, pertama kali dilakukan adalah dicek dulu. Reaksinya sudah setara atau belum. Nah, jadi dibiasakan seperti itu ya nak ya. Kalau ada soal, ada persamaan reaksinya, dan teman-teman menghitung angka-angka, pastikan persamaan reaksinya sudah setara. Oke, sekarang kita setarakan terlebih dahulu. Dari C2H2 menjadi seperti ini. Nah, disetarakan. Kalau sudah setara, baru kita hitung menggunakan hukum Gay-Lussac. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kenapa tadi kita harus menyetarakan? Karena kita menggunakan koefisiennya untuk perhitungan. Oke. Kemudian informasi di soal adalah volume of oxygen yang dibutuhkan untuk membakar 20 liter dari asetilena adalah, nah jadi C2H2-nya atau asetilenanya sebesar 20 liter di sini. O2-nya berapa? Nah, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien volume oksigen sama dengan koefisiennya oksigen 5 per 2 koefisien dari asetilena dikali volume asetilena. Atau V yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali volume diketahui. Begitu ya, jadi kita gunakan sama perbandingannya dengan yang ini. Nah, kemudian ketemulah volume oksigennya sebesar 50 liter. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke hukum Gay-Lussac yang contoh selanjutnya. Oke. 10 liter of nitrogen gas and 15 liter dari oksigen direaksikan untuk membentuk NXOY pada konstan temperatur dan pressure, pada konstan suhu dan P. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mencari rumus molekul dari NXOY. Nah, ini masih misteri, nak. X dan Y-nya berapa? Nah, kita menggunakan tadi, nak. Kita ingat bahwa volume itu sebanding dengan koefisien. Nah, kita ingat seperti itu ya. Oleh karena itu, volume di sini, volume yang ada di soal, bisa kita jadikan sebagai koefisien. Nah, kalau 10 liter dari nitrogen ya berarti koefisien dari nitrogennya 10. Di sini 15 liter oksigen berarti koefisien oksigennya 15. Kemudian 10 liter NXOY berarti koefisien NXOY-nya adalah 10. Nah, sekarang kita setarakan. Kita menggunakan konsep penyetaraan reaksi. Untuk atom N. Nah, untuk atom N,
Berarti di sebelah kiri ada apa? Ada 10 dikali 2, berarti ada 20 ya, 10 dikali 2, 20. Kemudian yang di sebelah kanan berarti dia 10 dikali X, sama dengan 20, 20 diperoleh dari sini tadi nak. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya bisa kita cari, X sama dengan 2. Oke, sekarang kita ke atom O. O di sebelah kiri ada 15 dikali 2. Koefisien dikali indeksnya 30. Nah, di sebelah kanan 10 dikali Y sama dengan kirinya tadi 30. Nah, berarti Y-nya sama dengan 3. Oke, berarti kita sudah ketemu ya. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumusnya tadi nak. NXOY, NXOY. NX-nya 2, O-nya, Y-nya 3. Nah, ketemulah ini. Rumus molekulnya adalah N2O3. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Masih pada hukum Gay-Lussac. Nah, di sini ada sebanyak 10 liter campuran. Nah, artinya gas propana C3H8, volume C3H8 ditambah dengan volume asetilena C2H2 sama dengan 10 liter. Nah, kemudian dari pembakaran campuran ini ternyata diperoleh gas CO2-nya sebesar 27. Nah, berarti CO2 pada reaksi pertama yang di sini nak ditambah dengan CO2 yang kedua di sini hasilnya sama dengan 27, mohon maaf, 27. Nah, tadi kita cek dulu persamaannya sudah setara atau belum. Oh, ternyata persamaannya sudah setara. Nah, tinggal kita masuk ke perhitungan. Tadi, misal volume C3H8-nya A. Nah, C3H8-nya A ya. Maka volume C2H2 sama dengan apa? Nah, tinggal kita balik ya. C2H2 10 dikurangi A di sini. Nah, 10 dikurangi A. Maka kemudian kita hitung volume CO2 dari C3H8. Volume CO2 dari C3H8 berarti yang atas. Nah, kita menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien dari CO2 3 dibagi dengan koefisien C3H8 1 dikali dengan volume C3H8. Tadi dimisalkan A. Nah, ketemulah 3A. 3A liter. Kemudian volume CO2 dari reaksi yang kedua atau yang bawah ini, yang koefisiennya 4, kita bisa cari menggunakan koefisien CO2 4 dibagi dengan koefisien C2H2 yaitu 2, dikalikan dengan volume C2H2, dikalikan dengan 10 min A. Nah, dikalikan ini. Oke, berarti hasilnya adalah 20 min A liter. Nah, kemudian tadi kita sudah menuliskan bahwa di soal sudah diketahui bahwa total CO2 atau jumlah CO2 yang reaksi 1 dan reaksi 2 adalah 27. Nah, berarti bisa kita tuliskan volume CO2 total sama dengan volume CO2 dari C3H8, berarti yang 3A liter tadi ditambah dengan volume CO2 dari C2H2. Dari ini, 20 min 2A liter. Nah, kita jumlahkan, kemudian kita selesaikan, kita cari A-nya, ketemulah A-nya sama dengan 7 liter. Nah, sekarang kita cek. Yang diminta adalah, yang ditanyakan adalah volume gas C2H2. Nah, volume gas C2H2 rumusnya adalah 10 min A. Berarti 10 dikurangi A-nya tadi, 7. Hasilnya adalah 3 liter. Nah, seperti itu. Oke, untuk hukum Gay-Lussac, contoh soalnya sampai di sini, kita lanjutkan ke hukum yang terakhir, hukum Avogadro. Nah, pada hukum Avogadro ini masih berlaku syarat yang sama. Syaratnya adalah P dan T-nya sama atau P dan T-nya tetap. Nah, perbandingan koefisien ketika P dan T-nya sama, perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan volume.
menunjukkan juga perbandingan jumlah atom, menunjukkan juga perbandingan jumlah molekul. Nah, jadi misalkan ada soal seperti ini, gas oksigen yang mempunyai 10 liter volumenya dan jumlah partikelnya sekian. Nah, ini jumlah partikel dari oksigennya ya. Nah, kemudian kita bandingkan. Suatu gas X berada pada kondisi sama, P dan T-nya sama dengan oksigen tersebut. Bila volume gas X tersebut 30 liter, hitunglah jumlah partikel gas X. Nah, sekarang kita bandingkan dulu nak, volume O2 dan gas X-nya. Volume O2 dan volume gas X jika kita bandingkan adalah 10 liter dibandingkan dengan 30. 10 bandingkan 30. Hasilnya adalah 1:3. Nah, hukum Avogadro menyatakan bahwa perbandingan volume juga menyatakan perbandingan jumlah partikel. Nah, sehingga jumlah partikelnya bisa kita hitung. Jumlah partikel X sama dengan perbandingan miliknya si X-nya 3 dibagi dengan perbandingan milik O2 dikalikan dengan partikelnya si O2. Nah, berarti kalau Ibu tulis ya, jumlah partikel X sama dengan volume gas X dibagi volume gas O2 dikalikan dengan partikel O2. Nah, gitu ya, pakai perbandingan itu karena perbandingan volume menunjukkan perbandingan partikel. Oke. Nah, sampai di sini untuk materi hukum dasar kimia. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, Ibu sangat terbuka sekali untuk pertanyaan-pertanyaan melalui grup WA kelas ataupun melalui Japri Ibu secara personal. Nah, untuk itu teman-teman jangan sungkan untuk bertanya. Apapun itu silahkan nanti bisa bertanya dengan Ibu dan Ibu akan menjawabnya sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Oke, demikian dari Ibu. Jika ada kurangnya dan ada kesalahan dalam berkata, Ibu mohon maaf. Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar ya nak ya. Sekian dan terima kasih.